Halo teman-teman, Asle mengeluarkan amplifier di tipe MH 20 Pro. Dia berkapasitas 2 kali 2000 watt di 8 ohm, 2 kali 3200 di 4 ohm. Nah ini power ini di kelas H, respon frekuensinya di 20 Hz. Jadi teman-teman, power ini bisa digunakan untuk 15 in ataupun 18 in. Nah, watt daripada speaker yang mau disambungkan ke ampli ini disesuaikan sama kapasitas si speaker tersebut. Nah, di sini tampak belakangnya komplit. Setiap channel punya high pass filter dan low pass filter. Operasional modenya bisa stereo, paralel, atau bridge. Nah, bridge ini berkekuatan di 8 ohmnya 4400 watt, 4 ohmnya 6000 watt. Yang dimaksud dengan bridge itu adalah kapasitas 2 power jadi satu. Nah ini 2 power jadi satu, kekuatannya di 8 ohmnya 4400, di 4 ohmnya 6000 watt. Jadi cukup kuat kalau untuk ngangkat transducer seperti 18 in, 2 biji atau 4 biji ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini dia ukuran di 3 IU ya. Pak, kalau semisalnya ini nih, tadi kan Pak Andre bilang bisa dipakai untuk 15 dan 18 inci. Kalau semisal 15 incinya ada 4, apa bisa itu Pak? Bisa 4 tapi dibagi 2. Jadi masing-masing 2 speaker mainnya di 4 ohm. Kapasitasnya speaker itu misalnya satu speakernya di 800 atau 1000 berarti 2000. Ini juga 2000. Karena kapasitas dia kalau untuk 15 ini tuh berarti kan dia 2000 sedangkan di sini 4 ohmnya 3200. Masih sanggup. 18 in juga gitu. Bisa gak ngangkat 4 speaker 18 in? Bisa. Mainnya di 4 ohm. Cuma kapasitasnya harus di bawah daripada 3200 kalau untuk subwoofer. Karena subwoofer itu memerlukan tenaga 2 kali lipat dari nilai power. Misalnya si transducernya ini 800 watt. Berarti 2 biji, 2 kali 18, 1600. Itu masih kuat. Karena ini 3200 per channel di 4 ohm. Contohnya Asle model LF15V400 ini berkapasitas 800 watt. Ya. Jadi kalau ini 800 watt di 8 ohm, kita pakai 2 biji, jadi kita main di 4 ohm. Berarti membutuhkan power di sekitar 1600 watt sampai 2000 ya. Nah, power ini di 4 ohmnya mencapai 3200. Ya. Nah, jadi ini masih sanggup untuk meng-drive atau meng-cover 2 speaker 15 in, 2 biji 4 ohm. Begitu juga dengan di channel A sama 2 kali 15 di 4 ohm. Jadi wattnya masih mampu karena watt kapasitas dia maksimal 4 ohmnya 3200. Tuh. Oh, berarti kita ambil watt di minimumnya kalikan speaker 2. Kita butuh satu channelnya butuh main 2 speaker. 2 speaker. Oke, baik. Berarti begitu pula kalau kita mau main di 2 ohm. 2 ohm itu jadi 4 speaker, cuman ganjil nanti hitungannya. Ganjil. Kan 8 ohm di paralel 2, jadi 2 speaker jadi 4 ohm. Ditambah lagi 2 speaker, 4 speaker lagi jadi 2 ohm. Berarti itu 800-nya kita kali 4. Kali lagi. Kali 4 lagi. Kali 4 lagi, jadi nggak mampu kalau buat pakai 4. Kalau 4 kiri ya maksudnya. Iya. Kalau dia 4 biji kiri 2 kanan 2, ini mampu untuk 15 in. Ya. Tapi kalau 4 kiri
4 kanan nggak mampu. Tapi kalau 2 kiri 2 kanan, ini masih mampu untuk 15 in kali 2. Tadi bilangnya yang saya dengar itu Pak, katanya kalau ini kan kelas A ya. Kalau untuk subwoofer, tadi Pak Anda bilang bisa untuk subwoofer. Subwoofer itu bukannya bisa bagusnya untuk pakai kelas GB sama kelas TD? Ya, sebenarnya banyak orang menilai bahwa subwoofer itu identik di kelas TD atau kelas GB. Itu dibilang benar, ya memang benar juga atau enggak juga. Tapi ini kelas H ini udah mampu dan udah sanggup dipakai untuk subwoofer. Walaupun dia masih kelas H istilahnya ya, tapi komponennya ini sudah bisa mengakses ke subwoofer. Dari mana kita bisa lihat kalau dia bisa dipakai untuk subwoofer? Oke, tadi pertanyaannya dari mana bisa tahu ini bisa dipakai untuk subwoofer. Jadi gini, si Asle MH20 Pro ini nggak mengkategorikan dia untuk apa, tapi dia bisa respon di 20 Hz. Sedangkan subwoofer itu dia membutuhkan nilai di 20 Hz sampai 100 Hz ya untuk kapasitas respon frekuensi. Nah, power ini sudah bisa mengcover di angka 20 Hz responnya. Jadi masalah kelas itu mungkin bicara komponen dalamnya kalau menurut saya. Tapi kalau untuk kekuatan mungkin ini cukup jelas bisa dan sanggup dan mampu. Karena dia berkapasitas di 2000 watt 8 ohm. Seperti itu menurut saya. Oke, siap Pak. Baik, paham. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita tanyakan di sesi berikutnya. Silakan Pak, penutup. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sekiranya ada pertanyaan atau jawaban yang keliru ataupun yang nggak sesuai, kami mohon maaf atau dibantu ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.